Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dengan tugas utama apakah A. Mengusir orang-orang Belanda, B. Memperjuangkan kemerdekaan dalam Perang Asia Timur Raya, C. Mencaplok perusahaan-perusahaan Belanda, D. Mempersiapkan pemerintahan yang demokratis, atau E. Membentuk Laskar Rakyat. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Mari kita bahas. Nah, pembahasan kali ini berfokusnya pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, seperti namanya, tugas utama dari PPKI ini adalah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, PPKI sudah bersidang selama 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Ketiga hasil sidangnya, tujuannya adalah untuk pembentukan pemerintahan yang demokratis. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, yaitu mempersiapkan pemerintahan yang demokratis. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya ya. Tujuan petisi Sutarjo yang diajukan di Volksraad adalah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Mari kita bahas. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu petisi Sutarjo? Jadi, petisi Sutarjo ini merupakan petisi yang dikeluarkan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada tanggal 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan juga para parlemen di Belanda. Nah, isi dari petisi ini adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara Indonesia dan Belanda, di mana para anggotanya memiliki hak yang sama. Nah, kenapa Sutarjo melakukan itu? Karena pada waktu itu kebijakan Gubernur Jenderal De Jonge yang makin lama makin menekan rakyat Indonesia dan makin sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Sehingga Sutarjo menginginkan kesamaan antara orang Indonesia dan juga orang Belanda. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E, yaitu menentang kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jonge yang sangat menekan pergerakan rakyat Indonesia. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya ya. Berikut adalah prinsip yang digunakan dalam gerakan non-blok kecuali apakah A. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, atau B. Perjanjian agresi, atau C. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, atau D. Kesetaraan dan keuntungan bersama, atau E. Menjaga perdamaian. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Mari kita bahas. Di sini pembahasannya adalah fokus tentang gerakan non-blok atau GNB. Nah, gerakan non-blok ini berarti adalah suatu gerakan yang tidak memihak blok barat dan juga tidak memihak blok timur. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang memelopori terjadinya gerakan non-blok ini ya. Lalu, ada 5 prinsip yang diusung dalam GNB. Kira-kira prinsipnya apa aja? Nah, yang pertama adalah saling menghormati integritas teritorial dan juga kedaulatan. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat adalah kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan yang kelima adalah menjaga perdamaian. Jadi, berdasarkan soal ini, yang bukan isi prinsip dari gerakan non-blok adalah yang B, yaitu perjanjian agresi. Bukan ini ya, harusnya adalah perjanjian non-agresi. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya ya. Salah satu perkembangan yang disebut di bawah ini melatar belakangi perluasan kekuasaan bangsa Eropa di dunia, yaitu apakah revolusi industri yang dimulai dari Inggris, ataukah B, revolusi teknologi di Amerika, ataukah C, peninggalan perdagangan komoditi bahan mentah di pasar internasional Eropa, ataukah D, intensitas perdagangan antara para pedagang Eropa di Asia, ataukah E, revolusi Perancis. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya?
Nah, fokus pembahasan ini adalah perluasan kekuasaan bangsa Eropa. Berarti pembahasannya adalah tentang kolonialisme dan juga imperialisme. Lalu, apa sih yang mendorong kolonialisme dan imperialisme? Nah, salah satunya adalah revolusi industri, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran dari tenaga manusia menjadi menggunakan mesin-mesin industri. Sehingga revolusi industri ini nanti mempelopori lahirnya imperialisme modern, di mana negara jajahan akan dijadikan sebagai tempat bahan baku dan juga tempat untuk memasarkan hasil industrinya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, revolusi industri yang dimulai dari Inggris. Siap UTBK 2022, mari kita bahas soalnya ya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terampil di Hindia Belanda, pemerintah kolonial waktu itu telah mendirikan beberapa sekolah kejuruan. Antara lain, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Nah, pembahasan kali ini adalah tentang sekolah kejuruan Belanda. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan dibentuk sekolah kejuruan ini adalah untuk memenuhi tenaga terampil yang bekerja di pemerintahan Belanda. Dan tentunya nanti para pekerja ini akan digaji dengan upah yang sangat minim. Wah, kasihan sekali ya. Nah, salah satu sekolah kejuruan itu adalah Mosvia atau Middelburg Opleiding School for Inlandse Ambtenaren. Nah, Mosvia ini merupakan sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai bumi putra. Dan nantinya lulusan Mosvia akan dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, Mosvia.